Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Oma dan Opa yang Tuhan kasihi. Syukur kita naikkan kehadirat Tuhan di dalam Yesus Kristus yang sampai pagi hari ini, hari Kamis tanggal 20 Agustus, pemeliharaannya, kasihnya tetap kita rasakan dan kita alami. Sekalipun masih ada situasi yang kita jumpai menjadi bagian realitas kehidupan kita, pandemi COVID-19, namun kita harus tetap bersyukur bahwa Tuhan mengasihi kita dan memandang kita berharga. Mari kita syukuri keberhargaan kita di mata Tuhan itu, Oma dan Opa, dengan kembali mendengarkan firman-Nya sebagaimana dituliskan dalam kesaksian firman Tuhan saat ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih jika pagi ini kasih pemeliharaan Tuhan menjadi bagian yang tetap kami rasakan dan kami alami. Dan biarlah pemeliharaan Tuhan yang kami rasakan, yang kami alami itu juga dapat kami syukuri dengan terus memandang betapa berharganya hidup yang Tuhan berikan kepada kami. Oleh karenanya kami mau memaknai hidup yang berharga itu dengan terus mendasarkannya pada kebenaran firman. Tuhan, tolonglah kami supaya kami dapat mengerti akan firman yang hendak disampaikan kepada kami, dan biarlah oleh firman itu kami tetap dipelihara, baik jiwa roh kami, baik secara jasmani ataupun juga rohani kami. Perdengarkanlah sabda-Mu Tuhan, selaku kaum usia indah kami sedia mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Kemudian Bapak yang Tuhan kasihi, saya memilihkan bacaan untuk kita pagi hari ini dari Injil Lukas pasal 12 ayat 22 hingga ayat yang ke-24 saja. Injil Lukas pasal 12 ayat 22 hingga ayat yang ke-24. Judulnya adalah hal kekhawatiran. Ayat 22 hingga ayat 24 berkata, Yesus berkata kepada murid-murid-Nya, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Sebab hidup lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mempunyai gudang atau lumbung, namun demikian diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu." Demikian Oma dan Opa, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, firman Tuhan yang berkenan menjumpai kita. Terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu, Oma dan Opa yang Tuhan kasihi, adakah di antara kita yang tidak pernah merasa khawatir? Saya kira semua di antara kita pasti pernah mengalami yang namanya kekhawatiran. Orang muda, orang tua, kaum usia lanjut pasti pernah khawatir. Mereka yang punya jabatan, mereka pekerja biasa yang tidak punya jabatan, pasti pernah merasa khawatir. Orang yang tinggal di rumah mewah dan megah, orang yang tinggal di gubuk biasa berdinding bambu atau anyaman bambu, semua pasti pernah merasa khawatir. Kekhawatiran itu adalah hal yang wajar, menjadi bagian yang bisa saja terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Sekarang ini siapa yang tidak khawatir? Ketika sudah beberapa bulan berjalan, pandemi COVID-19 menjadi bagian yang ada dan mewabah di sekitar kita. Siapa yang tidak khawatir? Semua orang pasti pernah khawatir. Namun bagaimana kita menyikapi kekhawatiran itu sendiri, Om dan Om?
Ini yang lebih penting. Ketika kita hanyut dalam kekhawatiran, maka kita akan melihat segala sesuatu dari sudut pandang yang justru membuat kita berada dalam ketertekan. Tetapi ketika kita berani keluar dari semua itu dan melihat hal-hal yang baik dan hal-hal yang positif yang masih dapat kita lakukan, yang masih dapat kita lihat, maka itu berarti bisa jadi membuat kita memiliki secercah harapan. Beberapa waktu yang lalu, Oma dan Opa, saya dikirimi sebuah foto dan video oleh salah seorang pengajar saya di kelas intensif. Dia menggambarkan pagi itu melihat burung-burung bangau yang masih bisa menikmati hari itu dengan tetap mencari makan di area persawahan. Yang menggambarkan ketika burung-burung itu masih bisa mencari makan, masih punya ruang untuk menikmati keindahan alam semesta dengan makan di area persawahan yang ada. Mau mengingatkan kepada kita, masih ada kesempatan kita untuk menikmati hidup ini. Hidup ini jauh lebih penting ketimbang kita khawatir hari ini makan apa, besok makan apa, lusa makan apa, lalu bagaimana dengan pakaian dan lain sebagainya. Ketika hidup kita hanya dibalut dengan kekhawatiran, dengan hal-hal yang kita lihat oleh pandangan mata kita, padahal jauh di luar pandangan mata kita ada hal yang jauh lebih indah dan lebih berharga untuk kemudian dapat kita maknai secara benar, yakni kehidupan itu sendiri. Oma dan Opa, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, hidup jauh lebih penting dan jauh lebih berharga ketimbang hal-hal yang dapat membuat kita khawatir, atau ketimbang menenggelamkan diri dan membenamkan diri di tengah lumpur kekhawatiran. Kita semakin tidak bisa menikmati hidup yang kita jalani. Kita semakin tidak bisa merasakan hidup yang Tuhan anugerahkan dan Tuhan berikan. Memang ada yang membuat kita khawatir, memang ada yang bisa membuat kita gelisah, memang ada yang bisa membuat kita merasa mengalami ketersesakan dan penderitaan. Tetapi kita diingatkan kembali, jika burung-burung Tuhan pelihara, jika burung-burung yang tidak menabur, tidak menanam, tidak punya gudang, tidak punya lumbung saja Tuhan pelihara, artinya di mata Tuhan burung-burung pun berharga, berarti dan bernilai. Apalagi kita di mata Tuhan, kita pasti jauh lebih berharga, kita pasti jauh lebih berarti. Dan karena itu kita dikaruniakan hidup setiap hari, kita dikaruniakan sukacita setiap hari. Maka baiklah hidup dan sukacita yang Tuhan karuniakan kepada kita itu kita hidupi dengan benar, supaya kita tidak tenggelam oleh lumpur penyakit yang kita derita. Kita tidak tenggelam oleh lumpur kenyataan hidup yang mungkin sangat menyesakan dada. Saya percaya Oma dan Opa yang Tuhan kasihi, ketika dulu mungkin juga Oma dan Opa akan memasuki masa pensiun, purna tugas, selesai melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita, baik sebagai anggota TNI, baik sebagai pegawai negeri sipil, ataupun di tempat kita bekerja lainnya. Saat itu bisa saja kita sempat terpikir, apa yang akan saya lakukan setelah saya pensiun? Dan bisa jadi ketika kita belum menemukan jawabannya, kita khawatir, saya takut pensiun, takut tidak bisa menikmati hidup, takut tidak bisa begini, takut tidak bisa begitu. Oma dan Opa yang Tuhan kasihi, jika sebelum kita mulai kita sudah takut,
Jika sebelum menjalani kita sudah khawatir, saya percaya, saya yakin kita tidak akan bisa melihat hari-hari hidup kita dengan penuh keceriaan dan kecerahan. Karena belum kita mulai saja, kita sudah khawatir. Belum kita melangkah saja, kita sudah khawatir. Padahal sebaiknya, seperti kata firman Tuhan hari ini, hidup itu jauh lebih penting daripada makanan. Tubuh itu jauh lebih penting daripada pakaian. Artinya, kita diajak secara tidak langsung, Bapak Ibu, Oma dan Opa yang Tuhan kasihi, supaya kita tetap bisa dapat menikmati hidup ini dengan leluasa. Dapat menikmati hidup ini dengan perasaan tentram. Dapat menjalani hidup ini dengan sukacita. Maka secara tidak langsung firman Tuhan yang saya bacakan hari ini mau mengajak kepada kita, milikilah hubungan yang akrab dengan Tuhan. Ketika kita memiliki hubungan yang akrab dengan Tuhan, memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, maka perlahan-lahan apa yang membuat kita khawatir itu pasti akan teratasi. Mengapa bisa teratasi? Mengapa perlahan-lahan itu bisa kita lalui? Seperti dikatakan di ayat yang ke-24, kalau burung saja di mata Tuhan dipelihara dan mereka berharga, burung-burung itu berharga, maka betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Artinya, kita pasti jauh lebih berharga di mata Tuhan. Ketika keakraban kita pelihara, ketika hubungan yang baik kita jaga dengan Tuhan, maka kita percaya ada hal yang juga baik, ada hal yang juga indah yang Tuhan peliharakan kepada kita. Saya teringat beberapa tahun yang lalu ketika saya memimpin pemahaman Alkitab bersama dengan kaum pria di pos kebaktian Jatiluhur saat itu. Ada satu pertanyaan yang diajukan kepada saya sebelum saya selesai menyampaikan poin-poin pembinaan saat itu, atau poin-poin ya PA yang disampaikan dalam pemahaman Alkitab kaum pria. Pertanyaannya cukup menggugah, cukup menggelitik. Dan bagi saya pertanyaan itu sungguh ingin mengingatkan saya sebagai seorang pendeta yang tentu saja ada banyak realitas yang dihadapi dan dijumpai. Saya percaya Bapak itu saat itu bertanya bukan ingin mengetes atau menguji saya, tapi ingin memastikan seberapa keyakinan, kepercayaan, dan kekuatan iman yang dimiliki. Pertanyaannya sederhana, Pak Pendeta, ketika dulu Pak Pendeta menerima pelayanan di sana, khawatir enggak? Oma dan Opa, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, saya teringat renungan yang disampaikan oleh Ketua Sinode waktu itu saat saya diresmikan. Pak Andris, pendeta itu hidupnya dari iman. Itu saya aminkan betul. Karena itu Ibu Bapak, Saudara-saudara, Oma dan Opa yang Tuhan kasihi, iman yang kita bangun kepada Tuhan, iman yang kita coba wujudkan dalam bentuk relasi yang akrab dengan Tuhan, itu yang akan menguatkan kita. Itu yang akan menolong kita untuk dapat menjalani hidup itu dengan bisa menikmatinya. Artinya, segala hal yang kita jumpai, segala hal yang kita rasakan, segala hal yang kita terima ketika itu disambut dengan sukacita, disambut dalam iman dan rasa syukur kepada Tuhan, pemeliharaan Tuhan itu jauh lebih indah kepada kita. Pemeliharaan Tuhan itu sungguh-sungguh berharga dan sangat-sangat bisa kita nikmati di tengah perjalanan hidup ini. Oleh karena itu, betul apa kata firman Tuhan. Kalau burung-burung saja yang tidak menabur, tidak menanam, tidak punya gudang, tidak punya lumbung, Tuhan pelihara karena berharga. Apalagi saya dan Bapak Ibu, Oma
sekalian, pasti kita jauh lebih berharga di mata Tuhan. Karena itu jika ada hari ini di antara oma dan opa yang sedang dibungkus dan dibalut kekhawatiran oleh karena penyakit, oleh karena ketiadaan penghasilan, oleh karena hal-hal lain yang bisa saja oma dan opa, ketidaksiapan kita memasuki masa pensiun dan lain sebagainya, bangunlah dan milikilah hubungan yang akrab dengan Tuhan, supaya selepas kita purna tugas, menyelesaikan masa-masa tugas kita, kita bisa menjalani hidup dengan menikmati, dengan memandang bahwa Tuhan mengizinkan saya untuk bisa memaknai ini jauh lebih berharga. Supaya ketika kita bisa mengalami pergumulan hidup, atau ketika kita sedang mengalami pergumulan hidup oleh karena penyakit, oleh karena usia kita, maka saat itu ketika kita punya keakraban dengan Tuhan, Tuhan yang akan selalu menopang kita. Tuhan bisa selalu menguatkan kita. Bangun di pagi hari, melihat mentari, seharusnya terbangun sebuah harapan dalam diri kita. Singkirkan kekhawatiran, saya mau maju bersama dengan Tuhan. Memasuki senja hari, ketika melihat lembayung senja berwarna jingga ada di ufuk barat, dan kita masih bisa menyaksikan semua itu, lepaskan kekhawatiran kita sebelum kita beranjak beristirahat. Karena kita percaya istirahat kita akan dijaga oleh Tuhan. Istirahat kita akan dikawal oleh Tuhan. Bahkan Tuhan berkenan bersama-sama dengan kita. Begitu seterusnya setiap hari. Nikmati hidup ini. Dan bukan dibungkus dengan kekhawatiran, tapi nikmati dengan sukacita. Kalaupun ada hal-hal yang tidak sesuai menurut pandangan kita, tidak seperti yang ada dalam pikiran kita, percayalah. Ketika itu tidak sesuai dengan yang ada dalam pikiran kita, yang ada dalam bayangan kita, percayalah, di balik semua itu Tuhan mengajak kita untuk memiliki hati yang lapang, untuk memiliki hati yang luas dalam menerima setiap hal dalam perjalanan hidup kita. Hidup ini penuh dengan kejutan, oma dan opa. Dan kejutan itu bisa jadi Tuhan hadirkan dalam perjalanan hidup kita untuk mendatangkan sesuatu yang jauh lebih berarti dan berharga dalam hidup kita. Mari kita maknai hidup kita, bahwa hidup ini jauh lebih berharga daripada kita membangun kekhawatiran. Pelihara relasi kita dengan Allah, pelihara hubungan baik kita dengan Allah, dan nikmati hidup kita juga bersama-sama dengan Allah. Karena Allah berkarya bukan hanya ketika kita muda, tapi juga ketika kita memasuki usia indah, bahkan sampai kepada Maranatha.